Saudi top 10, malah saya ingat top 10 yang di Arab Saudi. Itu memang kebetulan sewaktu saya berada di kota Mekah, saya sering ke top 10 dan ya kita tahu semuanya kalau alumni lah. Kalau orang yang pernah ke bawah, yang saya menarik perhatian saya, ini ada kurma loh. Kurma harga 6.000, biasanya 10.000 ini di luar nih. Iya. Ternyata 6.000. Ini dapat dari mana, Ustadz? Kargoan dari Mekah atau gimana? Bangunannya saja ini sudah melebihi setengah M, kurang lebih ya 750 Bangunannya aja. juta. Dengan Ya, isinya bangunan semua saja. Ya, kurang lebih 1 M lah. 1 M ya. Lebih dikit lah, lebih 1 M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Slamet dari Pamekasan Madura. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabati semuanya? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kelancaran, diberikan kemenangan nanti sampai Idul Fitri. Dan pada video kali ini saya berkunjung ke salah satu toko. Masya Allah nih sahabat, ini toko dari salah satu mantan TKI Arab Saudi, yang mana beliau juga bergabung dengan saya, dekat dengan saya, dan beliau adalah salah satu orang yang berjasa, yang mengajak saya pertama kali menjadi petugas haji. Berkat beliau akhirnya saya bekerja menjadi TEMUS atau tenaga musim haji yang membantu jemaah haji Indonesia saat melaksanakan ibadah haji. Dan ternyata beliau Masya Allah sukses banget sahabat. Mari kita ikuti terus videonya. Ini ada orangnya. Dan uniknya sahabat tuh lihat ya. Ini top 10 ya, top 10. Ini toko sebenarnya viral di Arab Saudi. Top 10. Ini biasanya kalau di Arab Saudi harganya 10 ribuan. Nggak tahu kalau di sini. Makanya kita nanya kenapa beliau itu menggunakan nama top 10. Alhamdulillah baik. Ini mau saya pakai kacamata nih ya. Soalnya mafi muskilah kata orang-orang. Oh, mafi muskilah. Ini Masya Allah sahabat, beliau waktu di Arab Saudi akrab banget dengan saya, dan bahkan ini satu-satunya orang yang ngajak saya menjadi petugas haji. Dan Masya Allah sekarang sukses nih. Udah berapa tahun nih gak balik? Misalnya mulai awal corona. Oh, dari awal corona ya. Misal 2 tahun. 2 tahun. Ya, ini kok namanya persis di Arab Saudi top 10, malah saya ingat top 10 yang di Arab Saudi. Itu memang kebetulan sewaktu saya berada di kota Mekah, saya sering ke top 10 dan ya kita tahu semuanya kalau alumni lah. Kalau orang yang pernah ke bawah ya top 10 itu. Betul. Nah, diambil dari pengalaman kami, saya pribadi selama berada di Mekah sering ke top 10 karena murah meriah, ramai orangnya. Maka terinspirasi dari toko top 10 yang di Mekah, saya ambil namanya, top 10. saya samakan dengan toko saya yang sekarang berada di sini. Itu top 10 namanya. Tapi harganya 10 ribu. Oh, harganya malah di bawahnya 10 ribu. Siap. Boleh nggak Ustaz kita lihat-lihat? Oh, boleh, monggo. Nanti kita lihat-lihat dulu sahabat, setelah itu nanti kita ngobrol-ngobrol bagaimana beliau termotivasi untuk membuat toko ini. Oke, siap. Gak apa-apa ya, gak ganggu. Enggak apa-apa. Ada pekerjaannya? Sudah, alhamdulillah ada kurang lebih 6 orang ya. Ini sudah 6 orang loh pekerja. Sukses Masya Allah. Lihat sahabat, ini semacam ini ya, kalau minimarket ya, supermarket atau konsepnya sih sebenarnya kalau dibilang minimarket di sini nggak ada AC-nya. nggak ada AC-nya. Mas. Nah, kalau dibilang kerontong biasa, alhamdulillah sudah levelnya di atasnya. Oh gitu. Kenapa saya nggak pakai AC di sini? Karena kalau orang daerah sini itu identik kalau pakai AC orang tua pun nggak bisa masuk. Oh, takutnya itu semua. Betul seperti itu. Takban kata orang Arab itu nanti. Dan uniknya lagi masih pakai sarung, Oh, iya. Madura banget.
Ayo kita lihat sini. Monggo masuk. Ini udah berapa tahun, Ustaz? Alhamdulillah sudah 1 tahun, 1 bulan. Pas awal kami buka itu sebelum 1 bulan sebelum bulan puasa. Sebelum bulan puasa. Sebelum bulan puasa. Alhamdulillah. Ini udah bikin toko besar kayak gini, ada rencana balik lagi nggak ke Arab Saudi? Kalau hati itu tidak bisa putuslah dengan Rasulullah, dengan Baitullah, dengan kota Mekah. Insya Allah kalau niat sangat kuat sekali, sangat kuat sekali untuk balik ke kota Mekah, ke tanah Haramain, ke Madinah. Dikarenakan adanya toko ini juga, ini salah satu barokah yang nampak, mungkin bisa dibilang barokah yang nampak dari Arab Saudi juga. Seperti itu. Tapi kayaknya dari perkataan beliau nih sahabat, beliau ingin kembali ke Arab Saudi lagi, tapi bukan sebagai TKI, mungkin hanya umroh atau haji ya. Insya Allah haji, umroh. Antum masih ingin nggak pertama ketemu dengan saya? Oh, ingin sekali. Siapa yang manggil? Antum dipanggil Kiai Muhammad Wafi'i kan? Iya betul. Betul kan? Dipanggil Kiai. Kiai kita, beliau udah tugas duluan menjadi petugas haji, dan beliau dipanggil oleh Pak Kiai itu sebenarnya karena ada saya, katanya betul. Ini suruh ajak untuk jadi petugas haji. Bener. Akhirnya sampai akrab sekarang. Betul, ya. kita sederhana sekali sebenarnya, sekali. Belum manajemennya juga masih dalam tahap ditata gitu, belum rapi semua. Ya tempatnya kita tahu kayak gini, ya semi dibilang kelontong, ya di atasnya sedikit lah seperti itu. Alhamdulillah. Tapi sudah masya Allah ya, udah besar. Ini ukuran berapa, Ustaz? Bangunan. Kebetulan yang ada etalasenya, karena untuk gudang sementara saya buat di sebelahnya dan belum tuntas daripada pembangunannya, jadi yang saya pakai di 2 saja. Kalau panjangnya, lebarnya kurang lebih 13 meter, ke belakangnya kurang lebih 12 meter. 12 meter. Dan ini kayaknya rencana ditingkat ya? Ya, memang kebetulan ada 2 lantai. Yang lantai atas mungkin kita ya cari kolaborasi nanti untuk pendanaannya seperti punya Mas. Jadi kalau saya di bidang material atau barang bangunan, beliau di bidang perancangan. Siap. Di bidang sembako dan lain sebagainya di sini. Tapi hebatnya lo udah ikut-ikutan top 10 nih, pakai diskon sekali. Oh, ada. Ini lagi diskon, sahabat. Kalau harga insya Allah di toko kami ini sangat bersahabat sekali. Bersaing ya? Bersahabat bahkan. Artinya alhamdulillah saya sampaikan, saya ngikuti dari konsep pertokoan yang kami buka ini, ngikuti cara ekonominya Rasulullah, bagaimana Rasulullah dulu pernah mengajarkan cara berdagang. Saya mengikuti konsepnya Rasulullah. Jadi kalau orang bilang kejujuran ya, pertama kejujuran. Kalau dari segi manajemennya juga, kalau orang bilang bahwasanya jual murah, yang penting perputarannya banyak, ikuti orang Cina, sebenarnya itu bukan orang Cina. Rasulullah pun sudah menerapkan hal yang seperti itu tatkala beliau itu berdagang seperti itu. Antum berapa tahun di kota Mekah? Kalau dibilang tahunnya sih lumayan ya, lumayan. Kurang lebih 11 tahun. 11 tahun ya, sampai sekarang ya. Iya. Kita tahu kan 11 tahun. Alhamdulillah ya, lumayan lah untuk di Mekah, barokah, dan kangen sekali karena 2 tahun karena adanya Covid ini saya sempat putuslah 2 tahun tidak ke kota Mekah, tapi insya Allah setelah bulan Ramadan ke belakang insya Allah diusahakan kalau memang diizinkan oleh Allah, terus dokumen-dokumen selesai insya Allah berangkat lagi jumpa dengan Rasulullah. Itu harapan saya kalau ke kota Mekah bukan sekedar jalan-jalan, tapi sangat rindu kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, mungkin takut ada sahabat-sahabat atau saudara-saudara kita yang ada di Arab Saudi ingin bisnis seperti ini. Ini habis modal berapa dengan bangunan semua? Kalau
kalau dengan bangunan, kalau di krus uang hari ini ya kurang lebih bangunannya saja ini sudah melebihi setengah M, kurang lebih ya 750 bangunannya juta aja. ya, Dengan bangunan isinya saja. semua Ya kurang lebih 1 M lah. 1 M ya. Lebih dikit lah, lebih 1 M. Jadi untuk sahabat-sahabat ini karena beliau kemarin kena corona akhirnya tidak bisa balik sehingga berinisiatif untuk membangun supermarket. Saya bilangnya supermarket ini. Dan bagi sahabat-sahabati katanya sih dengan modal seperti ini, dengan bangunannya beserta isinya sekitar 1 M karena tanahnya beliau gratis. Warisan sahabat. Bener kan? Iya. Ini kolak kan Ustaz ya? Atau gimana? Ada beberapa, bahkan bisa dibilang 40% dari customer yang datang ke sini itu tempat ini dibuat kolakan. Kolakan ya. Selain memang diretailkan, diecer, kami dikolak juga walaupun sedikit-sedikit. Bahasa modernnya grosir sama. Grosiran nih, Masya Allah. Ini Luar biasa. sebenarnya dia sudah disediakan tangga untuk lantai 2. Nah, namun karena COVID ya, karena COVID masih menunggu lah untuk naik ke atasnya gitu sampai ke sana. Ini sebenarnya untuk sementara dijadikan gudang. Akan tetapi kalau sudah ada tambahan suntikan dana dari Mas Faiz nanti insya Allah etalasenya ini akan mentok sampai ke ujung. Betul. Jadi setiap orang itu punya punya keinginan masing-masing. Beliau di bidang peracangan, silahkan yang mau kolakan khususnya di daerah mana ini Ustaz? Di daerah Jalan Raya Belumbungan. Jalan Raya Belumbungan. Terasa ya? Jalan Raya Belumbungan Terasa. Dari Pasar Belumbungan ke timur. Ke timur. Jadi Sekitar 1 meter ya. Barangkali subscriber dari Mas Faiz ini Betul. kenal dengan saya, kita bisa silaturahim dengan lokasi yang nanti mungkin di bawah di deskripsi kita. Betul. Dikasih tahu. Ini lokasi. Yang jelas insya Allah. kalau dari subscriber harga potongan lagi. Oh, ya. beda. Lagi ya. Nah ini sahabat, ini yang saya menarik perhatian saya. Ini ada kurma loh. Kurma harga 6.000, biasanya 10.000 ini di luar nih. Iya. Ternyata 6.000. Ini dapat dari mana Ustadz? Kargoan dari Mekah atau gimana ini? Kebetulan memang tatkala kita di Mekah itu memang suka ya konsumsi kurma. Jadi apalagi sekarang di bulan puasa, maka toko ini dia supaya tidak hilang dari rasa top 10-nya. Nah, ini diletain Kurma juga. ya. Nah, untuk datangkan kurma ini juga dari beberapa distributor di Surabaya. Seperti inilah, murah-murah kok. Murah-murah, 6.000 loh. Kalau di luar saya pernah beli itu, kalau yang tahu waktu saya mau ke rumahnya sahabat Salam harganya 10.000 loh. Ini 6.000, Masya Allah. Oke sahabat, kayaknya kita tidak kurang afdol kalau kita tidak wawancara dari pegawainya. Kita lihat bagaimana sih tanggapan pegawainya terhadap Ustadz Muzammil ini. Kita tunggu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak. Dengan Mas siapa nih? Abdul Latif. Abdul Latif. Ini Mbak siapa? Mbak Ririn. Mbak Ririn ya. Udah lama kerja di sini? Masih baru. Masih baru juga ya? Alhamdulillah. 4 bulan, baru 4 bulan. Oh, masih 4 bulan karena toko ini sendiri sahabat sekitar 1 tahun lebih dan beliau 4 bulan. Saya ingin nanya nih sedikit. Ini kan yang saya kenal Ustadz Muzammil itu teman saya di waktu di Arab Saudi. Terus selama 4 bulan selama bekerja di sini, bagaimana tanggapan Mas ini terhadap Ustadz Muzammil? Orangnya bagaimana itu? Orangnya pertama bijaksana, terus konsisten dalam mengurus toko. Terus orangnya baik juga, terus kita diayomi, diajari semua. Masya Allah, bukan karena takut dimarahin ya? Sampean masih ada ikatan keluarga atau gimana? Dengan Ustadz Muzammil? Tidak ada. Tidak ada ya? Memang sengaja daftar untuk kerja di sini? Iya. Masya Allah. Saya izin masukin YouTube gak apa-apa ya? Gak apa. Dan mbaknya lagi sibuk. Kita langsung ke Ustadz Muzammil. Ustadz, kan antum sekarang udah tahu nih bahwa
pemerintah Arab Saudi sudah memastikan akan membuka untuk jemaah haji sebanyak 1 juta jemaah haji untuk seluruh dunia kan. Kemungkinan besar Indonesia akan mengirim jemaah haji. Sedangkan antum biasanya kan sering bertugas di sana. Ya, alhamdulillah. Gimana nih perasaannya untuk tahun ini nih? Kalau keinginan sih sangat besar sekali bisa melayani jemaah haji Indonesia seperti dulu. Jadi tugas haji Indonesia seperti dulu. Kebetulan saya di Mekah dulu. Di Mekah bagian apa itu? Di media informasi dan komunikasi haji. Ya. Jadi pengen dan kangen sekali pengen membantu para jemaah-jemaah Indonesia tatkala nanti habis corona ini bisa berangkat melaksanakan ibadah haji insyaallah. Kita coba Ustaz ya. Ya. Coba pengalaman kita waktu tugas ya. Ya. Saya itu korwilnya sahabat. Biasanya saya kalau ada laporan pergerakan jemaah haji dari bandara ke hotel, saya laporan ke Mabes. Mabesnya beliau. Nah, kebetulan Mabesnya Markas Mekah. Markas Mekah, Markas Mekahnya. Biasanya saya gini sahabat. Markas Mekah, Mabes dulu ya. Iya, Mabes. Mabes, mohon jalur. Iya, Gitu. betul. Masuk disilahkan. Disilahkan kan. Langsung saya sapa beliau langsung. Padahal kita udah tahu nih kenalan. Kadang beliau ngirimnya pakai pakai WhatsApp ya. WhatsApp. Cuman biar kita mengudara, Betul. kita tetap sapa lewat Bravo nih sahabat. Biasanya saya sapa gini. Markas Mekah, apa monitor? Monitor. Monitor. Mohon bongkarannya Ah. SUB 8 Markas Mekah. Maka di situ saya biasanya mengkoordinasi seluruh korwil-korwil yang berada di jajaran di kota Mekah. Betul. Informasi pergerakan biasanya beliau itu biasanya untuk SUB 8 sudah didorong dari Bandara Jeddah sebanyak 10 armada. Laporannya nanti saya akan entry nanti. Entry, iya. Jadi sekaligus mendengar dan entry data juga di sini. Betul. Kangen ya, sekali. kangen, Mudah-mudahan di 2022 ini bisa. Amin. Dan Amin. tidak menutup kemungkinan ya. Mudah-mudahan jemaah haji Indonesia selalu diberikan kelancaran dan mudah-mudahan daftar tunggu ini tidak terus bertambah ya. Amin, Sehingga ada kuota-kuota yang ditambah oleh Arab Saudi tentunya. Dan untuk informasi terbaru sahabat sekali lagi bahwasannya pemerintah Arab Saudi sekarang sudah meresmikan bahwasannya jemaah haji seluruh dunia akan dibuka untuk 1 juta jemaah haji. Wallahu alam Indonesia mendapat jatah berapa ratus ribu, wallahu alam, mudah-mudahan yang jelas mudah-mudahan banyak. Amin. Saya izin masukkan ke YouTube saya gak apa-apa. Siap, nggak apa-apa. Sekali lagi saya tidak ada maksud lain sahabat dalam video ini supaya kita termotivasi dan bisa menjadikan hikmah atau pelajaran. Kita selain menjadi teman di kota Mekah, namun juga menjadi teman di saat kita sudah kembali ke kampung halaman rumah saya di Madura. Mudah-mudahan bermanfaat. Bersama saya Faiz Slamet dan Ustaz Muzammil, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.